Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tugas UTS pengantar manajemen semester 1. 1. Uraikan apa itu manajemen dan mengapa manajemen dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sekaligus seni. Berikan contohnya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang manajemen. Jawaban nomor 1 adalah manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematis perusahaan memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama, sedangkan manajemen seni melibatkan kemampuan pemimpin dengan berbagai keunikan atau karakteristik. Contohnya, dengan manajemen bisnis, kata belajar untuk mengelola sebuah aset yang tersedia dalam harmoni, menggunakan praktik ilmu pengetahuan yang tersedia untuk mencapai hasil optimal. 2. Uraikan definisi organisasi dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi. Jawabannya adalah manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen sendiri berarti pemegang cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu, sedangkan organisasi adalah suatu perencanaan. Mengapa manajemen? Suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Dan alasan mengapa manajemen diperlukan atau dibutuhkan karena untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. 3. Sebutkan fungsi-fungsi manajemen dan berikan contoh kegiatannya. 1. Planning, perencanaan. Contohnya, perusahaan Dila bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dan di dalam negeri. 2. Organizing, pengorganisasian. Contohnya, setelah menentukan sejumlah strategi, perusahaan Dila merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahli. Auditing, pelaksanaan. Contohnya, perusahaan Dila memulai produksi pakaian. Para petinggi perusahaan membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan motivasi. Semua ide yang telah dirancang sebelumnya diimplementasikan semaksimal mungkin. Yang terakhir, controlling, pengendalian. Contohnya, setelah perusahaan Dila memproduksi pakaian dan menjualnya, mereka melakukan evaluasi. 4. Sebutkan apa saja sumber daya atau unsur-unsur manajemen. Jelaskan maksud masing-masing sumber daya ataupun unsur manajemen tersebut. Yaitu ada 6. 1. Yang pertama adalah manusia. Dengan melakukan proses manajemen, manusia sangat berperan penting untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dan diatur. 2. Uang merupakan unsur yang sangat penting dalam berjalannya pekerjaan yang akan dicapai sesuai tujuan. Yang ketiga, bahan baku. Bahan baku sangat dibutuhkan. Jika bahan baku tidak tersedia untuk menjalankan proses produksinya, proses tersebut akan terhambat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Mesin. Dengan menggunakan mesin akan membantu mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Mesin digunakan untuk memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas, agar tujuan yang dicapai menjadi sangat baik dan sesuai harapan.
5. Metode. Untuk menjalankan proses, manajemen dapat dilakukan dengan pemikiran manusia, sehingga metode dapat membuat proses tersebut lebih mudah dan cepat selesai dalam mencapai tujuan yang efisien. 6. Yang terakhir, pasar. Karena pasar dikunjungi banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut, juga sangat berpengaruh terhadap sebuah produksi yang telah dihasilkan sesuai dengan proses yang telah digunakan. Yang kelima, siapakah manajer itu? Jelaskan apa saja tugas dari seorang manajer. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan dan operasional dari sebuah organisasi. Tugasnya manajer adalah memimpin, mengarahkan, mengawasi staf untuk kerjasama mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, 6. Uraikan tingkatan manajemen dalam perusahaan dan berikan contoh jabatan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan di setiap tingkatannya tersebut. Ada tiga manajemen atas yang bertanggung jawab atas seluruh kinerja manajemen pada suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya, merancang perencanaan serta kebijakan untuk mencapai tujuan untuk perusahaan yang telah ditetapkan. Manajemen menengah akan bertanggung jawab untuk mengkomunikasi strategi ke personal di bawahnya dan bertanggung jawab kepada manajer atas. Contohnya merekrut, menyeleksi serta menetapkan karyawan yang dibutuhkan oleh departemen atau definisi. Yang terakhir, manajemen bawah, tingkatan paling rendah dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Contohnya memahami setiap pegawai sebelum melaporkan kepada manajemen tingkatan menengah. Itulah jawaban saya tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.